Pemirsa, ramai susu ikan menjadi perbincangan publik. Susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi. Perikanan mendorong warga mengonsumsi susu ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan yang akan menjadi warga. alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Saya Anis Saturadi sebagai salah satu dosen di Departemen Gizi FKM UNER. Ya. Oke, ya. Memang akhir-akhir ini susu ikan ya, tanda kutip susu ikan ini sangat populer ya. Saya sangat menghargai adanya inovasi-inovasi dari teman-teman yang ingin memberikan solusi ya, terhadap berbagai masalah bangsa ini. Salah satunya adalah masalah gizi dengan melakukan eksplorasi ya, potensi-potensi alam yang ada di bumi Indonesia ini. Nah, salah satunya adalah ikan ya. Dan akhir-akhir ini sangat populer di masyarakat dengan berbagai media dengan sebutan susu ikan ya. Sebenarnya ini sangat bagus gitu ya, ide-ide ini, namun juga hendaknya disertai juga dengan informasi yang bagus juga yang menurut terminologinya ya, karena yang dikatakan susu yang sebenarnya adalah cairan yang keluar dari kelenjar mamai ya, atau mamalia lah ya, seperti manusia, kemudian ya sapi, kerbau, kambing ya, itu ada kelenjar mamainya yang keluar cairannya, itu yang disebut dengan susu. Kalau ikan ada sebenarnya, itu ikan paus ya. Memang ada beberapa tempat itu yang melakukan pemerahan pada ikan paus ya, tapi ya nggak mungkin kalau untuk mencukupi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya istilah susu itu ya kurang tepat kalau untuk ikan ya, karena sebenarnya yang dimaksud dengan susu ikan itu barangkali untuk memudahkan ya, memudahkan masyarakat mengenal gitu kan, yang namanya sebenarnya adalah cairan yang mengandung protein tinggi yang berasal dari ikan yang dilakukan dengan proses hidrolisasi ya. Hasilnya adalah hidrolisat ya. Nah, karena ini ketika dikeringkan menyerupai serbuk putih, kemudian ditambah dengan pengisi, kemudian jika dicairkan itu seperti susu, menyerupai susu ya. Sehingga untuk memudahkan nyebutnya susu ikan. Sebenarnya lebih tepat ya sari ikan ya, sama dengan seperti susu kedelai ya, harusnya kan adalah sari kedelai, sari kacang ya, macam-macam lah ya, pokoknya menyerupai susu lah gitu kan, jadi bukan susu ya. Ya, kandungan gizi pada susu ikan tentunya berkaitan dengan bahan bakunya ya. Ya, karena bahan bakunya yang paling banyak ya itu adalah protein, kemudian asam lemak, kemudian juga ada kalsium dan beberapa mineral yang lainnya ya. Ini related dengan apa yang ada dalam ikan gitu kan. Nah, tentu agak berbeda dengan susu sapi ya. Susu sapi, susu kambing itu justru mayoritas sebagai sumber kalsium di situ. Kalsium, protein, ya vitamin D dan mineral lainnya juga banyak gitu kan. Makanya sebenarnya ya nggak bisa dibandingkan gitu loh ya. Tapi ya harusnya adalah susu ikan tanda kutip tadi atau susu analog ikan itu untuk melengkapi ya, untuk melengkapi susu sapi tadi ya, sehingga ini akan memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menyempurnakan apa yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan zat gizi yang sangat diperlukan gitu ya. Ya, oke. Jadi sesuatu produk itu akan sangat tergantung dari bahan bakunya. Ya, bahan bakunya. Jadi kalau misalnya ikan tadi tentu akan sangat related dengan apa yang mayoritas ada di dalam ikan ya. Kemudian kalau susu sapi juga itu ya terkait dengan cairan yang keluarkan dari kelenjar-kelenjar tadi ya. Jadi yang sangat beda adalah kandungan kalsium, itu sangat berbeda ya. Kalsiumnya susu jauh lebih tinggi. Kemudian juga proteinnya itu jauh juga lebih tinggi ya. Nah, sedangkan yang ikan itu selain protein ada asam lemaknya gitu loh, itu yang akan membedakan.
Ya, sebenarnya kalau digabungkan menjadi makanan yang sempurna, sempurna. Tapi yang jelas ini tidak bisa menggantikan. Tapi kalau melengkapi, oke lah, betul. Ya, lagi-lagi karena itu protein ya, ada protein, asam lemak ya, kemudian beberapa mineral ya. Nah, itu tentunya akan sangat bagus untuk membantu pertumbuhan anak. Karena fungsi protein salah satunya adalah untuk pertumbuhan sel-sel dan juga melakukan recovery ya. Ini untuk anak-anak bagus, kemudian juga untuk lansia juga bagus gitu kan. Kalau anak-anak untuk tumbuh, kalau lansia untuk recovery. Kan banyak sel-sel yang rusak dan itu membutuhkan salah satunya adalah protein. Nah, tapi juga harus diperhatikan kan bahwa lagi-lagi ini mayoritas kan dari ikan laut. Nah, tentunya ikan laut itu juga ada potensi alergennya di situ ya. Sama susu sapi juga ada potensi alergen. Kalau ini dari laktose ya, manusia pada umumnya adalah intoleran ya terhadap laktose, terutama masyarakat atau orang yang kulitnya warnanya berwarna ya, ada hitam, ada merah, itu cenderung intoleran. Beda sama dengan yang kulit putih. Ya, kalau kulit putih itu cenderung minum susu ya nggak masalah karena dia punya enzim yang bisa memecah laktose itu sendiri ya. Tapi kalau yang ikan tadi ada potensinya, ada histamin di situ ya. Ya, kita tahu kan kalau anak-anak sering nggak tahan terhadap ikan laut. Nah, ini juga ada potensi ke sana. Tapi kalau normal-normal saja ya nggak ada masalah lah kan begitu ya. Ya, kelompok rentan ya terutama anak-anak memang lebih sensitif dibandingkan dengan kelompok yang tidak rentan ya, terutama terhadap potensi alergen. Makanya setiap bahan makanan itu kalau menurut aturan labeling itu harus dicantumkan adanya potensi alergi ya. Kalau potensi alergi seperti kalau susu kan ada laktose. Kalau yang di susu ikan itu ada penulisan dari histamin misalnya. Histamin itu biasanya banyak pada ikan, terutama kepalanya, terus pada ikan yang dagingnya merah itu ada potensinya itu. Nah, ini yang harus juga diberikan informasi ya, sehingga anak-anak yang punya potensi atau riwayat alergi, yaitu lebih hati-hati untuk mengkonsumsinya itu. Tadi intinya adalah pentingnya informasi di situ. Keterbukaan informasi itu sangat penting dan masyarakat diedukasi sehingga bisa memilih yang sesuai dengan peruntukannya. Untuk kebutuhannya gizinya, untuk kebutuhan kesehatannya, sehingga apa mengkonsumsi menjadi sehat bukan menjadi sakit. Nah, nanti kalau salah tadi yang harusnya sehat menjadi sakit karena ada potensi alergi ya. Alergi bisa muncul seperti gatal-gatal, muncul jika seperti diare, itu salah satu bentuk dari alergi, penolakan tubuh terhadap apa yang kita konsumsi.